ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Ada yang Islami, ada yang Pemilihan apa ini, Pak? pemerintah. Pilkada atau semacam pilpres. Rame kan ya. Ah, Sebagian umat Islam mendukung non Muslim kan, Iya. kita belum. hmm. Sebagian kan secara mata kan Zahir. Nah itu apa yang mereka itu nggak dikatakan munafik kerjasama dengan mereka? Apakah Yang memilih non-muslim itu imma dia orang kafir, imma munafik. Sudah selesai. tidak? Jelas. Apa dia tidak sadar bahwa itu masih untuk mempertahankan sama-sama Muslim? Orang munafik zaman sekarang, Pak, itu banyak yang mereka menzahirkan kemunafikan mereka. Sekarang PD. Kenapa kok PD? Karena banyak backingan mereka, banyak backingan orang-orang belakangnya yang supply dana. Ya, orang munafik zaman sekarang mereka PD, maksudnya percaya diri, itu tampil sebagai munafik, gitu loh, mendukung orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir di sini melawan Islam. Nah ini munafik Pak. Bukan Muslim yang benar gitu loh, enggak. Gitu Pak ya. Iya, saya kadang-kadang melihat situasi ini yang berjilbab mereka yang berjilbab tidak seolah-olah musuh Islam itu ya tidak kayak kita ini gimana berada. Itu kamuflase aja, pakai jilbab dan seterusnya, itu kamuflase. Sebenarnya mereka itu menginginkan dunia dari itu. Mereka tidak beragama dengan itu. Maksudnya mereka tidak menampilkan keislaman dalam hal itu. Mereka hanya mengkamuflase aja supaya lihat, inilah kami orang Islam aja masih membela orang kafir kok, gitu. Dan ini munafik jelas. Dia yang berani karena ini kerjanya bagus. Ini enggak, ini bukan masalah kerja bagus sebenarnya, Pak. Saya yakin bukan masalah kerja bagus, masalah duit semuanya ini ya. Enggak bohong itu, kerja bagus, dan mereka pun tahu bahwa saya kerjaan orang kafir ini banyak kelicikan terjadi katanya. Oportunis dan benar-benar mengeruk keuntungan dari masa ini. Jadi orang-orang yang kecebong-kecebong yang ikut dengan orang kafir ini, walaupun mereka zahirnya Islam, tapi pada hakikatnya Allah alam munafik mereka. Dan mereka adalah orang yang harus kita perangi. Iya, yang terlihat itu. Iya. Kayak perang saudara. Iya. Nah itu sekarang masalahnya kan ada temen itu memang berdalih memang ayat Al-Maidah itu artinya nggak ada pemimpin, karena memang ada ulama yang bilang pemimpin ini mungkin ada khilaf di sini, itu benar khilaf ya, bukan ada perbedaan. Ini yang kata Aulia ini sebetulnya pemimpin, itu kan pemimpin. Wali ini maknanya fleksibel, Pak. Ya, bisa banyak makna wali. Wilayah itu bisa banyak makna. Wilayah bisa bermakna kedekatan, qorobah, kedekatan, yaitu teman dekat banget itu. Nggak boleh kita menjadikan teman dekat kita adalah kafir, nggak boleh. Kecuali kalau kita mau dakwahin dekat-dekatnya. Nah, kalau misalnya nih, oke, khilaf. Arti dari wilayah wali itu adalah teman dekat ya, Pak ya. Ya kalau teman dekat aja nggak boleh apalagi jadi pemimpin, tambah bahlul itu berarti. Ya kan? Gini Pak, misalnya, hati-hati sama orang itu, dia bahaya, jangan deketin dia. Jangan deketin, tapi malah kamu jadi pemimpin aja, wahai orang yang bahaya, kan? Aneh kan? Bodoh kan? Nah itu lebih bodoh lagi. Oke lah, anggap arti wali itu teman dekat, teman setia, kawan dekat, kawan yang kita bergaul banyak padanya. Kita dilarang jangan jadikan orang kafir atau musuh Allah sebagai wali, sebagai teman dekat, nggak boleh kan? Itu sepakat nggak kita? Sepakat. Anggap antum adalah orang-orang yang menganggap wali maknanya teman dekat, bukan pemimpin. Maka logikanya atau mafhum
Yang muwafaqahnya pemahaman yang lebih mencakupnya lagi, atau qiyas aulawi, kiasan yang lebih prioritas lagi, orang dekat saja tidak boleh, teman dekat saja kita tidak boleh jadikan, maka apalagi kalau kita jadikan setan itu sebagai pemimpin kita. Tapi saya ini ya, waktu kerja kan dekat dengan muslim ya, teman-teman ada yang Kristen, ada yang ini ya, teman biasa aja dengan kerja kan baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Itu Ya. termasuk. Ini namanya masuk ke dalam ranah muamalah. Muamalah ini interaksi sosial Sosial ya. seperti Baik, pun baik. nggak masalah, jual beli bertetangga itu muamalah. Amal ya. Tapi kalau urusan kepemimpinan itu namanya khilafah atau kepemimpinan riasah, dan Islam mengatur namanya kepemimpinan dengan peraturan Islami. Kita gini aja Pak sekarang, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, ada yang zalimun atau kafir. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia minimal fasik lah atau zalim, gitu kan. Itu yang enggak berhukum ya. Orang muslim yang enggak berhukum dengan hukum Allah. Sekarang bagaimana kalau misalnya bukan hukumnya tapi orangnya itu kafir itu sendiri? Lebih enggak boleh lagi kita angkat. Ya kan? Pada asalnya boleh nggak kita mengangkat pemimpin yang nggak mau berhukum dengan hukum Allah? Boleh nggak? Pada asalnya nggak boleh. Walaupun ini ada muslim, calon gubernur atau calon presiden. Ini mah di sokong RT lah, kan campur masyarakat. RT. Itu kita, mereka kan Kristen misalkan. Jadi itu gimana? Kristen semua. Enggak, di lingkungan ada Kristen. Heterogen. Ya, kenapa? RT gitu, ada orang Kristen. Dia milih orang Kristen, dan akhirnya boleh juga dia bisa. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun dalam lingkup RT, dalam lingkup keluarga aja nggak boleh. Ya nggak? Jadi tetap ya harus. Perempuan muslimah tidak boleh dia nikah dengan laki-laki kafir apapun agamanya selain Islam. Dalam lingkup keluarga aja nggak boleh kok menjadikan pemimpin keluarga orang kafir, nggak boleh. Lah apalagi dalam lingkup nasional, maka itu lebih buruk lagi. Lebih diperparah lagi, orang kafir ini track recordnya buruk sekali sebenarnya gitu loh, sejak dari Bangka Belitung dan seterusnya. Memang media aja yang mendistorsikan semua itu, padahal kejahatannya ya banyak yang kita tidak tahu, ya kan? Orang muslim yang jahat saja jangan dijadikan teman apalagi pemimpin. Lah ini apalagi kafir, yang mana kita tidak boleh percaya dengan orang kafir dalam urusan kayak gini. Pasti mereka menyusupkan ideologi dan seterusnya. Tetapi masalahnya untuk Jakarta ini kedepannya nggak ada yang bagus gitu. Dari semua pilihan nggak ada yang bagus Pak. Satu, ada yang lebih dekat kepada, maksudnya ada di antara mereka sangat dekat kepada liberal. Ada juga calon berikutnya pasangannya satunya perempuan. Jadi dilematis sekarang itu. Ini zaman fitnah. Yang terbaik adalah diam. Kalau memang tidak punya kapasitas ilmunya. Karena kita mau bicara benar pun orang-orang pada baper duluan, bawa perasaan, emosi. Mereka nggak menggunakan ilmu agama dan nalar yang sehat. Wallahu a'lam. Coba kita ini kajian mulakhas insyaallah. Ya, di baliknya ada Arabiknya. Itu sama aja itu. Dua-dua anak ngeprint 4 karena husnuzon ana ke Allah 4 orang yang datang. Baik. Kemudian ya kita lanjut ke kajian al-mulakhas. Halaman 16 dari kitabnya Arabik ya. Kalau dalam terjemahan halaman ke-10. Tapi kita lanjutkan insyaallah kajian al-mulakhas fi syarh kitab at-tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya sahih? Bukan. Halaman 18. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Lihat Arabiknya. Itu sama aja. Wa'budullaha, ketemu Pak? Ini sama kan? Sama aja. Nah, ini terjemahnya. Nah, gitu. iya.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Saya selajaran enggak apa-apa ya. Sebutan takut. Wa'budullaha dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah saja. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, di surat An-Nisa ayat 36 ya. Itu ayat yang insyaallah pada hari ini akan kita bahas. Kita lihat di kosakatanya la tusyriku ya. Kalau wa'budullaha jelas ya, sembahlah Allah saja. La tusyriku artinya utrukus syirk. Tinggalkanlah oleh kalian kesyirikan. Ya. Tinggalkanlah kesyirikan oleh kalian. Wa huwa, janganlah kalian menyekutukan ya. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ya, wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Apa itu kesyirikan? Kesyirikan adalah Indonesianya menyamakan ya. Bisa dilihat Pak, tahu ini ya? Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Di antara hal yang merupakan kekhususan Allah adalah disembah. Paham di sini Pak? Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah saja harusnya. Contoh penyembahan. Kalau seseorang menyembah selain Allah, maka ini menyamakan hak Allah dengan makhluk tersebut. Bisa paham atau kurang? Bahasanya agak sulit. Islam bagaimana itu? Seperti orang misalnya kalau bulan mulut berapa kan mereka merujuk dulu Barmuru apa? bulan mulut Maulid. Nah, maulidan. Kadang-kadang ada orang pergi jarak-jarak. Iya. Mereka situ. Itu termasuk musik. Hampir Ayat-ayat yang dibaca mereka menuju ke kesyirikan, bisa menuju kesyirikan. Walaupun enggak mesti musyrik, enggak mesti syirik. Itu hanyalah kebid'ahan. Asli kebid'ahan itu jalan ke kuburan-kuburan jauh gitu. Ziarah-ziarah, traveling, safar dan seterusnya untuk kuburan-kuburan itu pertama itu bid'ah. Nah, kemudian itu menuju nanti ke kesyirikan. Pertama bid'ah itu ada kelakuan. Apa perbuatan tersebut memang tidak ada contohnya dari salaf. Untuk hal seperti itu pertama itu. Kemudian ketika di kuburan itu yang dilakukan ini ada kecondongan syirik juga nanti kadang-kadang. Yaitu tawasul, ngambil berkahnya, berkah dari orang mati ini dengan ini takutnya syirik. Ya. Ya. Ya, akibat kesyirikan tersebut datang ke akibat kebid'ahan dan berlebihan. Ya. Nah, jadi menyamakan selain Allah dengan Allah, yang mana hal yang disamakan tersebut adalah hal yang harusnya hanya untuk Allah saja. Contohnya penyembahan hanya untuk Allah kan? Kalau seseorang menyembah kepada selain Allah atau mempersembahkan sesuatu amalan ibadah kepada selain Allah, riya misalnya, maka dia menyamakan Allah dengan lainnya dalam urusan kekhususan Allah. mungkin dia menghargai, mengagung-agungkan sesuatu itu pada waktu hidupnya itu salah. Itu nggak masalah. Maksudnya dia misalnya itu gurunya misalnya. Enggak, misalkan dia kan ke kuburan para iya. para wali dan sebagainya itu apa? Mungkin Menghargai jasa-jasanya. jasanya mungkin. Kenapa nggak mempelajari literatur, kitab-kitab yang dipelajari aja? Rata-rata nggak Pak, nggak gitu Pak. Nggak gitu. Ya, malah itu jadi berlebihan. Kata Rasulullah SAW, la tutruni kama atratin nasara pada Isa bin Maryam. Jangan kalian bersikap berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani bersikap berlebihan kepada Isa bin Maryam. Iya, dan juga di antara tradisi orang-orang musyrikin ketika orang-orang kafir juga, sebagaimana sebagaimana juga dia masyhur di zaman Nabi juga di tempat-tempat lain itu ada
gereja, ya, kemudian ada foto apanya? Foto kiainya lah, foto rahibnya lah, gitu kan, yang udah meninggal. Maka apa kata Nabi? Ulaika, mereka ini orang-orang kayak mereka, kalau mati ulama mereka akan jadikan kuburannya sebagai masjid. Ada foto-fotonya juga. Maka kata Rasulullah, ulaika hum syirarul khalq indallah. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah. So ini step by step setan membisikkan kaum muslimin untuk banyak melakukan seperti ini. Kuburan dijadikan seperti masjid. Dan bahkan lebih clean, lebih bersih dari masjid. Kemudian ghulu dan berlebihannya itu juga dipasang fotonya. Ini menuju kesyirikan. Bikin kelambu di mata. Iya. Berlebihan. Ini kebid'ahan semuanya dan maksiat ini. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan juga malah melarang maksiat besar ini. Dan lebih buruk lagi, hal-hal seperti ini akan menjerumuskan orang-orang ke dalam sikap berlebihan. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wal ghulu fid din. Iyyakum wal ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan. Maksudnya dalam beragama. Juga Rasulullah SAW mengatakan halakal mutanatti'un. Hancurlah orang-orang yang bersikap berlebihan. Seperti ini. Jadi yang membuat masyarakat sekarang itu banyak hancur sebenarnya kesyirikan, Pak. Ya. Antum akan melihat orang-orang yang suka ziarah-ziarah kuburan semacamnya. Antum akan lihat, Pak, akhlak mereka buruk. Kalau sekedar ingin tahu, apa? Yang ingin tahu sih biasa aja, nggak apa-apa. Ya, saya ke Gunung Muria kan. Tapi baiknya jangan, Pak. Pernah pengen tahu gitu ya. Kalau saya pernah banyak orang itu karena saya melihat, cuman saya bukan tujuan besar pengen tahu. Pada anak ini saya bertanya, pada ngapain? Dia macam-macam doang. Ya. Saya diam aja. Iya, nggak usah ikutan. Iya. Boleh ngelihat aja, cuman pengen tahu apa sih keburukannya atau apa, nggak apa-apa. Untuk dibantah nanti harus ditanyakan kepada ustadz misalnya, itu nggak apa-apa. Jadi bukan katanya, tapi saya Langsung lihat, nggak apa-apa. Cuman ya sekali itu aja, nggak usah. Nanti lama-lama tertarik, Pak. Syaitan akan membisikkan, bagus tuh kayak itu. Tertarik jadi anggotanya malah. Alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian syai'an di sini nakiratun fi siyaqin nahi fata'ummu syirk kabirahu wa saghirahu. Syai'an di sini dikatakan dalam terjemahannya adalah isim nakirah. Itu salah satu masalah bahasa ya. Dalam konteks larangan, sehingga pelarangan kesyirikan ini mencakup segala macam kesyirikan baik kecil maupun besar maupun kecil. Berarti pelarangan syirik itu untuk syirik mana, besar atau kecil, atau dua-duanya? Dua-duanya semuanya. Kecil ataupun besar semuanya dosa terbesar, ya Pak ya. Seseorang berzina berkali-kali tapi dia masih mau muslim, enggak berbuat syirik, itu masih lebih baik jauh daripada orang yang enggak berzina bahkan ngajarin agama tapi dia berbuat syirik besar. Kenapa? Kok bisa gitu, Pak? Ulang. Orang muslim berzina berkali-kali ya, tapi dia enggak berbuat syirik, dia enggak main dukun ya, terus nyembahnya pada Allah, kok udah beribadah ikhlas banget dia gitu. Nah, ini jauh masih lebih baik walaupun dia berzina berkali-kali dibandingkan dengan orang yang kelihatannya alim, ustadz bahkan kiai, tapi dia berdukun. Nah, berdukun itu maksudnya datang ke dukun minta-minta jimat. Lebih buruk yang berdukun ini, jauh lebih buruk. Karena apa? Karena akibatnya adalah neraka selama-lamanya. Adapun kok zina tadi, yang laki-laki berzina ya, itu maksiat besar bukan? Besar banget itu. Tetapi besarnya itu masih lebih ringan jauh dibandingkan dengan syirik besar. Fana'udzubillah dari kesyirikan besar. Bisa paham, Pak? Iya. Dia zina berapa? Mungkin udah 10 kali lebih dari berapa wanita, na'udzubillah. Tetapi dia masih muslim. Zina itu mengkafirkan orang enggak? Enggak. Zina itu tidak mengkafirkan orang, kecuali kalau orang itu tersebut menganggap halalnya zina, baru dia kafir. Tapi dia zina, tapi dia tahu itu salah. Dan dia masih mau sholat, masih beribadah, masih ikhlas dalam beribadah. Ini masih lebih baik jauh dan ada potensi diampuni dosanya. Iya. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan bukan dosa syirik. Bisa paham, Pak?
Makanya kaum muslimin ini perlu fokus di masalah tauhid dan kesyirikan. Ya. Orang mau sealim apapun kalau dia ngedukun, udah nggak diterima itu semuanya kealimannya, naudzubillah. Padahal seperti remeh Pak ya, sepele kayak di masyarakat masalah dukun itu. Banyak yang minta-minta sama dukun, minta jimat, penglaris, hilang barang ke dukun. Ini semua kata Nabi SAW, man ata arrafan atau kahinan fasaddaqahu bima yaqul, fasalahu fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian nanya, kemudian dia membenarkan apa yang dijawab oleh dukun itu, ya seperti ini resepnya untuk ngelaris. Iya, paranormal. Terus dia ambil resepnya. Ini kan membenarkan. Maka apa kata Nabi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur terhadap apa yang turun pada Nabi Muhammad SAW. Keluar dari Islam. Dan betapa banyaknya orang kayak gini. Cuman kita nggak bisa langsung mengkafirkan orang ini. Mungkin karena memang belum tahu. Perlu diingatkan, Pak. Kalau pengobatan banyak orang kan kesana susah, kesana mendapat ada seperti jampe-jampe si A aja putih itu termasuk. Belum tentu kalau misalnya dia baca air putih dan ayat yang dibaca jelas nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Cuma kalau penampakannya seperti dukun jangan. Walaupun yang dibaca itu jelas Al-Quran. Penampakan kayak dukun gimana Pak? Ya yang kayak dukun biasalah. Kadang-kadang aura kedukunan itu kan ketahuan Pak. Penampakannya kayak dukun gitu loh. Jangan walaupun dia baca Al-Quran. Tapi kalau misalnya penampakannya bagus, enak ya, dan zahirnya bagus, kemudian dia akhlaknya baik, kemudian dia memberikan jampi-jampi di sini kan, jampi-jampi itu kan bahasa aja, ya artinya ruqyah. Ya, baca Al-Fatihah terus diituin ke air ya udah enggak masalah. Selama enggak dijual airnya itu, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Itu tidak masalah. Ya, Pak ya? Tapi sebenarnya untuk urusan menjampi-jampi atau meruqyah air untuk diminum, itu kita pun bisa masing-masing, jangan nunggu peruqyah, salah. Jangan nunggu peruqyah. Yaitu kita ya gelas, kemudian kita baca Al-Fatihah, kita minta sama Allah benar-benar, kemudian tiup atau ludahi kecil-kecil, oke, insyaallah bisa. Ya. Orang sekarang banyak bertawakal kepada peruqyah. Ini akibat edukasi TV juga sih. Ya, bisa paham Pak maksud saya? Iya. Paham Mas Ali? Orang banyak sekarang bertawakal pada peruqyah akibat edukasi di film, pendidikan di film, mendidik di film, di TV. Ini ruqyah syariah kayak gini. Kemudian akhirnya mereka berpangku tangan kepada kita kalau misalnya harus meruqyah harus ke peruqyah itu. Padahal semua orang tuh harusnya bisa meruqyah, semua. Ya, dan cara meruqyah yang terbaik adalah dengan ilmu syar'i, dengan wirid-wirid zikir ayat Al-Qur'an, dan juga sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi dan salaf, itu yang terbaik. Walaupun mungkin ada beberapa metode, selama tidak syirik tidak masalah mungkin ya. Tetapi tentu yang terbaik adalah ketika kita meruqyah baik diri sendiri atau orang lain, yang paling terbaik tauhidnya dulu, kemudian sesuaikan dulu dengan sunnah Nabi, jangan macam-macam ya. Karena nanti dipermainkan takutnya, sebagaimana banyak terjadi di ruqyah. Gitu Pak ya. Kita lanjutkan aja. Al-ma'na al-ijmali lil ayat. Makna global untuk ayat ini, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Ya. Jadi apa? Ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah wa yanhahum 'anil syirk. Ya. Kita terjemahkan, Allah ya'murullah, Allah Ta'ala memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Ibadahu, hamba-hambanya, seluruh hambanya diperintahkan. Diperintahkan apa nih? Bi'ibadati wahdahu la syarikalah, untuk beribadah kepadanya semata. Wa yanhahum 'anil syirk, dan melarang mereka dari kesyirikan ya. Dua hal itu. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah. Allah tidak mengkhususkan dalam perintah beribadah kepadanya pada salah satu jenis ibadah.
la du'aan, baik doa, wala salatan, baik salat, wala ghairahuma, maupun ibadah lain. Enggak dikhususkan sama Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, melainkan mutlak semuanya, umum. Wa'buduhu, semua ibadah. Liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Tujuannya apa? Supaya perintah tersebut dapat mencakup semua jenis ibadah, yaitu semua jenis ibadah apapun itu tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Ya. kita aktivitas semua di kanan Allah. Ya. Itu ibadah. Ya, ada aktivitas yang mubah, ada aktivitas yang memang ada syariatnya. Yang mana secara zat aktivitas ada syariat ini berpahala, seperti sholat. Sholat ini bukan perkara mubah, dia perkara syariat yang memang kalau nggak wajib, kalau nggak sunnah gitu kan Pak ya. Maka harus lillahi ta'ala. Adapun perkara mubah, aktivitas seperti jual beli, ini dunia biasa. Dia kalau kita nggak ada inian ke Allah, dia biasa, nggak ada pahala, nggak ada dosa juga. Jual beli kan termasuk ibadah, Pak? Bisa termasuk ibadah jika diniatkan ibadah. Hal-hal yang sifatnya mubah Pak, seperti makan, ya kan? Kan mubah. Enggak dianjurkan juga banget makan, enggak. Minum mubah, boleh-boleh aja. Jual beli dagang mubah, ya kan? Kemudian tuh nyapu pakai sapu lidi mubah, semua itu mubah. Perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan. Nah, itu perbuatan biasa aja, belum termasuk ibadah. Termasuk ibadah jika di hatinya ada niatan ini ibadah lillahi ta'ala, baru dia ibadah. Iya Pak. Misalkan ketemu membayarkan orang apa beli apa itu kita ambil terbang, itu termasuk ibadah. Ketika ada perasaan ini adalah ibadah. Oh, gitu. Jadi kok cuman biasa gitu aja lemparin ini bukan ibadah. Tidak ada niat. Iya, hatinya harus hidup. Itulah makanya pentingnya di situ. Iya. Bahkan sholat, kalau misalnya dia nggak sadar aja, dia sholat tapi nggak sadar, itu ibadah bukan? Bukan. Orang ngigo tapi ngigonya sholat, itu bukan ibadah. Jadi hatinya harus hidup, ya kan? Semua aktivitas yang baik itu Harus supaya ada nilai ibadahnya, ya. Dan kalau adanya ibadahnya itu tujukan kepada Allah gitu loh, dominannya. Kalau misalnya memang ada keinginan dunia untuk yang mubah-mubah, dominannya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian munasabatul ayati lil bab. Hubungan antara ayat ini dengan bab. Kata Syekh Saleh, annaha ibtada'at bil amri bit tauhidi wan nahyi 'anil syirki. Ayat ini dimulai dengan perintah untuk bertauhid dan larangan terhadap syirik. ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. Maka di dalamnya, di dalam ayat ini terdapat penjelasan tafsiran tauhid. Bahwasanya tauhid itu apa? Ibadatullah, hanya beribadah kepada Allah semata. Wa tarkus syirk, dan meninggalkan perbuatan syirik, ya. Kalau seseorang berbuat syirik, dia harus meninggalkannya. Jangan berlarut-larut dalamnya, berbahaya ya. Kemudian ma yustafadu minal ayat. Faedah-faedah ayat yang kita bisa ambil. Satu, yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah. Kewajiban mengesahkan Allah. Ya. Kewajiban mengesahkan Allah di halaman berikutnya Pak, di halaman yang satu lagi Pak, yang bahasa Indonesia di halaman bukan sampingnya. Ini ya, situ mulai situ. Yang pertama, kewajiban mengesahkan Allah dalam masalah apa? Masalah ibadah. Kenapa? Li'anna Allah amara bidzalika awalan fahuwa akidul wajibat. Kenapa Allah mewajibkan mengesahkannya dalam ibadah? Karena Allah telah memerintahkan hal itu pertama kali, maka hal itu merupakan kewajiban yang paling ditekankan. Lihat di sini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
Yang paling pertama disebut di sini wa'budullaha sebelum wala tusyriku bihi syai'an. Ya. Kedua, tahrimus syirk. Tahrimus syirk li'anna Allah Ta'ala naha anhu fa huwa asyaddul muharramat. Ya, tahrimus syirk yaitu pengharaman kesyirikan. Kenapa kok syirik diharamkan? Li'anna Allah naha anhu, karena Allah telah melarang itu. Ya. Seandainya cuma itu aja alasannya, maka udah cukup. Kalau Allah udah larang, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Rasulullah larang, yaitu apa namanya? Jauhi. Ya. Fa huwa asyaddul muharramat. Maka syirik itu adalah hal yang paling diharamkan. Seperti yang tadi Pak saya bilang tadi apa? Orang minum khamar berkali-kali atau berzina berkali-kali itu masih lebih ringan daripada orang yang melakukan syirik besar. Walaupun sekedar bertanya ke dukun dan minta cariin barang. Apalagi kalau sampai santet. Nah, ini syirik besar. Syirik besar dan zalim kepada orang lain. Ya. Enggak ada tuh santet yang syar'i, enggak ada. Ya enggak? Enggak ada. Tapi Pak bisa Pak orang menyantet tanpa harus dari dukun. Bisa. Kalau dia punya khadim pembantu, membantu dari kalangan jin, menyuruh khadim tersebut untuk mengganggu orang, ini sebenarnya santet ini. Itulah intinya santet itu sebenarnya gangguin orang, nyelakain orang tapi lewat jin, ya kan? Dan ini kan munafik banget itu. Nah, bisa juga misalnya gini Pak, sebenarnya ada caranya. Kalau sampean misalnya ada seseorang disantet sama seorang dukun, kemudian bisa aja itu diperlihatkan seperti apa dukunnya. Jadi orang yang kena santet oleh dukun itu dia terkoneksi dengan dukun Pak. Ini korban ya. Misal naudzubillah enggak mau. Misalnya seseorang kena santet oleh dukun fulan. Pesanan dari siapa gitu. Nah, kemudian yang korban ini minta ke Allah, ya Allah tunjukkan siapa pelakunya. Kemudian tergambar itu. Dan biasa kayak gitu, tergambar seperti dukunnya. Kalau kenal dia, ketahuan, oh ini fulan ya dukunnya. Oh dia fulan, tahu dukunnya ini. Atau mungkin enggak kenal karena dari luar kota misalnya. Allah alam. Nah, yang penting kelihatan dukunnya. Kemudian dia pun korban ini meminta jin peliharaan dukun tersebut untuk menggambarkan dukun itu melalui tangannya, lukisan. Bisa. Mungkin itu terjadi, mungkin. Lukis ya. Jadi kayak misalnya antum pernah ngelihat di program-program paranormal, yaitu ditutup matanya terus ngelukis setan-setan situ. Ah, itu setan yang gerakin itu. Ya jelas. Mata hati dia bukan. Enggak, maksudnya itu mata hati dia dan yang gerakin ini setan. Enggak bisa manusia itu enggak bisa ditutup telinga terus itu matanya terus habis itu gambar enggak bisa. Itu setan. Ya. Dan itu makin bangga setan itu dengan lukisan itu. Dan akan ditempati oleh banyak setan. Nah, misalnya korban ini minta sama jinnya itu, kamu lukisin seperti apa kamu atau muka dukunnya. Dilukisin tuh, tangannya gerak sendiri. Ana ada keluarga yang kayak gitu. Korban santet kemudian minta sama jinnya, kamu seperti apa sih? Tuh ini gambar kuntilanak. Nah, kalau misalnya setan jin itu kemudian melukiskan bosnya, kemudian korban ini meniatkan mencelakai dukun itu balik. Paham nggak? Dengan gambar ini kan gambar bosnya nih, membayangkan dukunnya yang menyatet dia, kemudian ambil pisau misalnya, ya kan ada matanya tuh, mata digambar, terus tojos matanya, terus ini namanya santet balik, dan ini bisa terjadi. Nauzubillah. Syirik ya ini, syirik. Jadi dia kemudian kayak gini tojos, dan dia berkeyakinan biar kamu rasain balik gitu. Ini nyerang balik. Siapa yang nyerang? Jinnya gitu. Entah jin mana. Jadi kayak gitulah Pak. Ini ya pernah ya. Saya masih belum pengalaman kami, cuman pernah ke dukun tuh ya. Jadi ada orang sakit. Ya.
Dia itu sakit itu mungkin ke dokter nggak semua dia marah bisa. Nanti dia sembuh, nanti kadang-kadang beberapa bulan kemudian tidak lagi. Kemudian salah satu ada orang lagi pindah obat. Menurut orang ini ya itu, oh ini mah kerjain sama dia, ya kerjain, betul ya. Nah, si salah satu yang membantu si A itu merasa tidak senang sama si B yang membantu sana. Kemudian jadi penyerangan, serang secara ini katanya ya. Namun di dalam penyerangan itu dia tidak dibalas balik, hanya ambil aja, begitu dapat buang. Nah, suatu ketika yang minta berobat itu sembuh biasa, lantas itu dendam sama yang A. Yang itu yang orang itu ya, karena mungkin profesi dia kan diambil. Kembali lama pengalaman dia satu ilmunya katanya nggak mempan lagi gitu, Pak. Merasa dirinya diambil, terus minta sama yang ambil itu, ya tolong deh saya minta dibantu lagi karena itu kan hasil puasa. Itu memang begitu ada terjadi kan? Iya emang kayak gitu. Begitu permainan mereka gitu. Hasil puasa ini puasa itu hasil kebidaan semuanya ya kan. Kebidaan gini. Salah satu itu yang nolongi yang saya dikembang itu termasuk yang baik kan itu? Enggak ada dukun, enggak ada yang baik, Pak. Itu kan walaupun niatnya pengen ingin baik orang, ngambil kejahatan itu orang. Enggak tetap. Enggak. Dukun itu mereka sebenarnya saling bertengkar satu sama lain. Iya, benar. Iya. Jadi, oh ini kamu dikerjain sama dia. Padahal dia juga dukun kan? Iya. Oh ini kamu dikerjain sama yang A itu. Ya kan? Dibuang jinnya. Buang jinnya pakai apa, Pak? Ilmu juga lah. Nah, pakai dukun juga, pakai jin juga, buang jin pakai jin juga. Dan ketika membuang jin pakai jin, maka jin yang punya dia masuk ke korban juga gitu loh. Oh, jadi persaingan jin. Iya, dan jin-jin itu mana-mana yang lebih tinggi. Jin-jin itu mereka juga saling bersaing dalam menyesatkan manusia, Pak. Karena apa? Karena mereka juga pengen merebut kekuasaan, maksudnya mereka juga pengen dapat keuntungan dari menyesatkan manusia. Semakin bisa menyesatkan, semakin besar. Makanya kadang-kadang kalau ngelihat ada orang yang memang dia indigo, bahasanya tuh indigo, kadang kalau ngelihat di sana, serem, kalau ngeliat sini, serem, kamu ada ininya, saya nggak berani. Kenapa? Itu sering bertengkar jin-jin itu, crash yaitu tabrakan satu sama lain gitu. Itu jin ya? Iya. Indigo. Iya jin. Nggak ada yang normal, manusia normal nggak bakal itu. Nggak, itu jin itu, ada jinnya. Itu gitu, Pak. Ya, jadi satu sama lain ketemu mereka masing-masing, ya tabrakan. Ya. Makanya ada orang saling hasut satu sama lain. Ya karena jin-jinnya itu yang mempermainkan. Orang-orang politisi misalnya, orang-orang politik ya, politikus ya. Itu mereka kadang bersatu ketika emang ada satu tujuan, yaitu dunia. Tapi nanti kalau dapat pasti mereka saling bertengkar. Karena apa? Karena kalau udah dapat saling bersaing satu sama lain setan-setannya itu. Saya yang paling tinggi, saya yang paling hebat, saya itu. Kayak gitulah. Jin itu. Begitu juga dengan dukun. Dukun itu kan menjelekkan dukun yang sebelumnya. Oh, ini enggak benar nih. Kamu dikerjain. Padahal dirinya adalah dukun dan dia juga walaupun niatnya mungkin benar. Tapi yang namanya masukin jin ke orang itu ngerjain, gitu loh. Itu kan kodam ya. Kodam. Iya. Kalau misalnya dukun B itu nggak kuat jinnya, ya dukun B yang kalah. Iya, kalau dukun B-nya yang lebih kuat jinnya, dukun A yang kalah. Nah, kuat-kuatnya itu semua tergantung pada korban hatinya tuh benar apa enggak, dan juga tergantung pada kebiasaan jin itu udah bisa. Semakin jin itu bisa menipu orang, semakin besar makarnya. Iya. Gitu Pak ya? Kita lanjutin aja Pak, ini dikit lagi Pak. Ya. Ketiga, an-najtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah. Bahwasanya menjauhi syirik merupakan syarat sah ibadah. Nah, itu Pak. Ketika kita beribadah harus benar-benar dari awal sampai akhir berusaha benar-benar menjauhi kesyirikan, riya, sum'ah dan seterusnya.
Lianna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahyi 'anil syirk. Karena Allah menggandengkan perintah untuk beribadah dengan larangan terhadap kesyirikan, ya. Kemudian yang keempat, anna syirka haram, bahwasanya kesyirikan adalah haram, jelas itu, ya. Qalilahu wa katsirahu, baik sedikitnya maupun banyaknya. Sedikitnya aja haram, secuilnya haram, apalagi banyaknya. Kabirahu wa saghirahu, baik syirik besar bahkan syirik kecil, semua haram dan dosa besar. Lianna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahi fata'ummu kull dzalik. Karena kata syai'an dalam ayat, ya, berbentuk nakirah, yaitu tidak ada alif lamnya dan masih umum dalam konteks larangan, sehingga maknanya mencakup segala jenis dan dari bentuk kesyirikan. Yang terakhir kelima insyaallah, annahu la yajuzu an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi, bahwasanya tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam peribadatan, dalam ibadah. La malakun, baik dengan malaikat, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan malaikat. Contoh nih Pak, ya, kita berdoa, ya, minta supaya untung, ya. Di kita ada malaikat gak Pak? Raqib Atid ada kan? Ada, dan malaikat lain, ya, yang kita nggak bisa ngelihat. Terus kita minta juga kepada malaikat, wahai malaikat Raqib Atid, tolong bantu saya. Ini syirik gak? Kenapa kok disebut syirik Pak? Karena gaib. Itu dia masalahnya. Seandainya malaikat berbentuk manusia fisik, kita bisa ngelihat dan di samping kita terus ada di samping kita terus, nggak syirik. Seandainya gitu Pak. Saya minta sama Mas Ari, tolong bantu saya perdagangan ini misalnya, ya, tolong bikin gimana caranya, triknya supaya laris Mas Ari. Ini syirik gak? Enggak syirik, karena dia jelas, konkret, ada orangnya. Adapun malaikat baik gak? Ya, malaikat baik, mereka taat pada Allah semua dan mereka semua soleh, gitu kan? Nah, ini mumpung ada orang soleh nih, mumpung ada yang soleh dari malaikat yang di samping kita, Raqib Atid, wahai Raqib Atid, tolong kalian berdua bantu saya dong, saya mau bikin warteg nih. Syirik kan nih? Syirik. Masalahnya kenapa kok disebut syirik? Karena gaib, gitu loh, ya kan? Maka tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam peribadatan. Juga para nabi, misalnya kita sekarang minta sama nabi soleh enggak? Semua nabi soleh, masya Allah, wali oleh Allah. Tapi sekarang kita, wahai Nabi Muhammad, saya meminta tolong kepada engkau, tolong bantu saya dalam urusan perdagangan ini. Ini syirik bukan? Syirik ya Pak? Syirik. Kenapa? Nabi SAW sudah meninggal, alamnya sudah lain. Kita minta sama Nabi dan Nabi sekarang gaib bagi kita, ya enggak? Enggak bakal kita bisa lihat di kehidupan nyata gini, enggak bakal bisa lihat. Kalau mimpi mungkin karena ada dalilnya. Tapi di kehidupan nyata enggak bisa kita lihat. Tapi di kehidupan nyata kita bilang, ya Rasulullah, saya minta kepada engkau, minta kepada Rasulullah yang gaib sekarang, enggak ada. Ya, enggak ada Rasulullah SAW sekarang di sisi kita. Kalau karomah itu termasuk apa tuh kata-kata karomah itu? Karomah ini kekeramatan, maksudnya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya berupa kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia normalnya, tapi bersifat sementara saja. Itu karomah. Bukan dari para wali. Karomah? Enggak. Para wali enggak bisa, yang udah wafat ya. Enggak, para wali enggak ada campur tangan. Mereka alamnya itu barzakh, Pak. Al-maunat artinya maunat. Maunat itu pertolongan. Ini kok istilah karomah atau maunah dalam tasawuf, ini dari wali, dari itu syirik rata-rata. Jangan. Rata-rata bukan karomah pada sebenarnya. Rata-rata kalau enggak sihir atau apa itu. Karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Jalan di atas air, jalan di atas bara misalnya, tapi enggak mempan baraknya, nyantai aja gitu. Ini bukan karomah. Karomah itu seseorang bisa melakukan sesuatu yang normal manusia enggak bisa, ya, dengan bantuan Allah, tapi itu hanya sekali dan itu pun biasanya demi menyelamatkan dari mara bahaya. Udah gitu aja. Itu cuma sekali dan kalau diulang enggak bisa. Itulah karomah biasanya, dan itu hanya terjadi pada orang-orang yang saleh dan bertakwa. Adapun kalau pada dukun-dukun, kiai-kiai dukun, ya, mereka bisa melakukan ulang-ulang itu enggak, bukan karomah.
menyembuhkan ini ya, sampai buka klinik penyembuhan secara karomah misalnya, enggak, ini syirik semua atau ya. Gitu Pak ya. Ya. Dan tidak boleh juga wala nabiyyun wala salihun minal auliya. Tidak boleh juga meminta daripada orang yang saleh, daripada wali jika sudah mati. Walaupun dia wali, ya saleh sama hidupnya, saleh. Misalnya ada orang saleh namanya Luqman Al-Hakim. Boleh enggak kita sekarang minta sama Luqman? Tidak boleh. Kenapa? Beliau sudah wafat, alamnya beda dan gaib bagi kita. Kalau kita minta berarti syirik. Ya. Baik. Kemudian wala sonam, apalagi patung. Nah, tapi patung kan ada penampakannya. Ada penampakannya tapi bisa apa? Gitu masalahnya loh. Karena gini, malaikat walaupun nama kita ya beroperasi, beliau malaikat-malaikat ini sebagai pencatat amal. Kita minta sama mereka, enggak bakal mereka bantu kita. Kenapa? Karena itu bukan tugas mereka. Gitu kan? Bahkan kita minta sama malaikat Jibril, enggak bakal karena bukan tugas mereka. Kemudian kita minta sama Nabi yang sudah wafat, enggak bakal karena alam mereka beda dan mereka enggak mendengar. Ya kan? Begitu juga dengan para wali yang sudah dikubur, enggak bakal karena apa? Mereka sudah alamnya beda, enggak bisa bantu kita. Kemudian kepada ya orang soleh, para wali yang udah wafat enggak bisa. Kenapa? Karena mereka gaib semua dan mereka enggak bisa ngelakuin apa-apa. Begitu juga dengan patung. Patung ini enggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga dengan binatang. Kita minta sama sapi, wah sapi saya mau dagang, tolong lariskan. Orang-orang pada ketawain kan, kenapa? Sapi ini nggak bisa melakukan itu. Dari ini bisa syirik gitu loh. Ini kalau bisa seperti saya, beribu kan memakai anjing melacak. Apa itu ternyata? Enggak, apa itu? Itu kan mampu melacak ini, itu kan mampu. Enggak termasuk. Ini syirik untuk hal-hal yang tidak dimampu oleh orang-orang yang hidup misalnya. Misalnya saya minta sama Mas Ari, tolong berikanlah keuntungan dalam maksud yaitu berikan saya keberuntungan Mas Ari. Ini syirik gak nih? Syirik ini. Keberuntungan hidup. Syirik. Ada orangnya. Tapi keberuntungan hidup dia nggak bisa ngelakuin itu buat anak. Ya Mas Ari tolong berikan saya umur panjang. Syirik gak Pak? Emang mampu dia? Walaupun ada bendanya, ada orangnya, tapi kalau kita minta sesuatu yang itu hanyalah Allah yang bisa melakukannya, itu syirik. Umur panjang hanya Allah yang bisa memanjangkan umur kita. Ya. Nah, itu sering banyak dilakukan minta sama Allah, sedangkan Allah sudah menetapkan. Itu bisa. Itu ada permasalahan lagi, Pak. Itu ada topik lagi itu, panjang itu. Ya, itu ada topik lagi tentang takdir nanti insyaallah suatu kali. Ya, karena kata syai'an di sini kata Syekh Shalih li'anna kalimat syai'an amma, karena kata syai'an bermakna umum. Tapi wallahu alam sampai situ insyaallah kita mudah-mudahan banyak manfaatnya. Enggak apa-apa Pak, antum diulang-ulang kalimatnya atau pertanyaannya di lain kesempatan. Yang terpenting adalah ilmunya nanti insyaallah bisa dimanfaatkan ya. Mudah-mudahan kita hidup sampai panjang umur dan menutup usia kita dengan husnul khatimah tanpa kesyirikan insyaallah. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.